Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke meme coins. Kemarin lusa gue mulai update lagi, ternyata cukup banyak yang penasaran juga, ada yang beberapa request, terutama WIF ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas Bonk, WIF, PP, dan juga tentunya kita akan bahas juga presale ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain itu, dari sudut pandang gue, meme coins ini adalah suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek kebayang lah ya. Posisi futures, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long, target TP-nya ya bisa macam-macam lah ya. Itu untuk posisi short ya, atau jangka pendek pokoknya. Bukan posisi short tapi jangka pendek ya. Nah, tapi kalau jangka menengah itu apa? Artinya kita nggak bisa treat ini sebagai investasi yang kita bisa hold berapa? 10 tahun, 12 tahun, nggak seperti itu ya. Atau gini deh, lebih tepatnya nggak gue sarankan untuk bawa ke cycle selanjutnya begitu ya. Kenapa? Karena historically bahkan yang paling kuat aja sekarang Dogecoin dan masih masuk top 10 ya. Itu dari all time high-nya saja itu minus sekitar 80%-an begitu. Jadi resikonya ya, bahkan lebih mendekati ke 90 kalau dibulatkan ya, 86,21%. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sih nggak worth it untuk dipegang jangka panjang. Menengah boleh ya. Sekali lagi menengah itu definisi dari gua adalah kita hold sampai cycle ini beres, udah gitu TP beres. Ya kita jangan pegang sama sekali lagi. Tunggu cycle selanjutnya, lihat apalagi yang nge-hype. Karena lagi-lagi meme coins ini menurut gua bensinnya itu hanya hype. Fundamental dari meme coins itu cenderung nggak terlalu penting at the end of the day menurut gua gitu ya. At least itu yang gua rasakan dari ya beberapa cycle begitu ya. Oke, langsung aja kita bahas dulu yang pertama yaitu Bonk ya. Untuk Bonk posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 0,0002024 ya. Nah, posisi shortnya ini kita sudah dapatkan, bahkan dikasih kesempatan. Nih ada retest ketiga. Nah, untuk waduh, ketarik. Ini di sini harusnya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tarik dari angka sini. Nah, turun. Kita profit sebesar 7%. Asik ya. Bahkan bukan cuma kena target TP, malah sempat jebol juga sih kemarin ya. Jadi mungkin sekarang ada setup lagi nih. Retest 1 sudah terjadi di 0,0001181. Nah, kalau sampai besok pagi jam 7 daily close dari Bonk masih di bawah dari 0,0001881. Sorry, 1881. Nah, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP kita di angka 0,0001788. Untuk posisi spot ya sekarang berarti tinggal di 0,0001788. Untuk wave ini cukup banyak yang request ya. Untuk wave sendiri kita bisa lihat di sini struktur terdekat tuh sebentar, ini kurang naik sedikit ternyata ya. Oke, sip. Di 1,26 ya. Nah, ya untuk sekarang ya mungkin selain dari situ ada juga sih di sini ya support yang walaupun baru jebol ya. Yaitu di angka 1,625. Nah, jadi mungkin price range utama kita sekarang di sini. Plus MA20 sudah semakin mendekat, sudah juga terjadi death cross di sini. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,625, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1,26. Untuk posisi spotnya ya tinggal tersisa satu sih ya di 1,26. Yang sebelumnya lagi lo bisa lihat sendiri untuk wave ya udah habis struktur begitu ya. Nah, untuk wave sendiri karena lo bisa lihat secara struktur udah habis begini ya. Jadi untuk spot gue kategorikan sebagai resikonya lebih besar dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan mungkin dengan PP masih punya banyak struktur ya, masih punya banyak struktur. Tapi kalau wave enggak. Kalau wave udah habis struktur ya itu biasanya bisa puff. Ya satu fenomena psikologi yang sering kali terjadi di market yaitu catching a falling knife begitu. Jadi sekali lagi untuk wave spotnya ini lebih ke resiko tinggi begitu. Ya untuk kalau futures ya itu lagi-lagi tergantung setup begitu. Kalau setupnya kita bisa tanggung jawab dengan setupnya dan sesuai dengan SOP ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau sesuai SOP ya, kalau nggak sesuai jadi bahaya. Next kita masuk ke PP. Untuk PP kita bisa di sini sayangnya kemarin tuh belum ada setup ya, baru retest pertama di EMA 200 di tanggal 15 Agustusnya nggak terjadi retest kedua, jadi ya nggak kebuka posisi short.
Yang uniknya sekarang malah terbuka adalah posisi long. Retest 1, retest 2 di 0,000736 sudah terjadi, berarti kita sudah punya posisi long, dan posisi long ini target TP-nya bisa di 0,000785 ya. Itu kurang lebih setup untuk di PP ya. Untuk secara posisi futuresnya, untuk posisi spotnya berarti buy limit yang masih ada tuh di 0,000704 dan di 0,000665. Itu kurang lebih setup untuk di 3 meme coins ini ya. Next ke presale. Untuk presale, gue harus ingatkan lu di awal bahwa presale ini secara risiko otomatis cenderung lebih tinggi ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan lu sekedar beli meme coins yang secara market cap udah besar lah gitu, kayak minimal top 10-nya mereka gitu. Karena lagi-lagi ada namanya resiko market cap. Saat market cap dari satu aset itu kecil, maka dia akan lebih mudah untuk naik dan turun, dan tentunya juga lebih mudah untuk dimanipulasi begitu. Maka dari itu, cara untuk mitigasi resikonya adalah jangan terlalu besar alokasinya gitu. Jadi kalau untuk presale sendiri, gue pribadi ini ya, nggak sampai nembus 5% dari porto spot gue. Jadi kalau biar gampang nih ya, misalkan gue punya porto 100 juta. Untuk presale, maksimum di 5 juta saja, nggak lebih lagi begitu. Oh bang, terus nanti gimana dong kalau udah penuh? Nah, kan presale tuh pasti ada waktu listing. Waktu listing ya lo TP gitu. Minimal TP modal, kalau lu pengen hold sampai ini beres gitu, siapa tahu bang nanti ngepam lagi kapan ya boleh ya. Tapi intinya kalau gue pribadi ya sarankan, kalau sudah listing, modal lu sudah aman dulu gitu ya. Nah, ini adalah PP Unchained. PP Unchained ini udah kita pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Dia dalam 6 jam lagi akan naik ke harga selanjutnya. Nah, buat lu yang sudah beli dari zaman kita bahas berapa bulan lalu ya, ini udah stage ya, ini udah mulai stage akhir lah mungkin ya. Nah, buat lo yang tertarik ya silakan bisa ya. Buat lo yang sudah dari kemarin-kemarin ya udah profit nih ya, secara on paper udah profit. Cara belinya gimana? Simple banget. Di sini ada bahasa Indonesianya bahkan ya. Lo tinggal klik beli. Nah, udah lo klik beli, nanti ada pilihannya mau pakai apa. Ya kalau gua pribadi sih pakai MetaMask ya, karena itu yang paling gampang menurut gua ya. Dan kayak semua orang lebih ya, dari semua wallet ini yang mungkin paling sering dipakai lah, karena ya dari ya untuk Ethereum network begitu ya. Kita konekin, and then tinggal kita beli aja ya. Nah, belinya apakah harus pakai Ethereum network? Nggak juga sih ya. Kalau kata gue sih lebih baik lebih murah pakai BNB ya. Karena dia ya otomatis lu cobain sendiri deh. Beli pakai Ethereum network itu pasti signifikan lebih mahal sih gas fee-nya. Nah, untuk pembelian kalau gue pribadi mending pakai USDT biar gampang hitungnya ya. Nah, apa perbedaan si PP Unchained ini dengan PP biasa? Ya, untuk PP Unchained ini rencananya dia akan membuat blockchain sendiri begitu. Nah, di mana nanti ya dia rencananya akan membuat juga ekosistem untuk meme coins dan seterusnya. Ya mereka bilang akan lebih cepat 100 kali daripada ETH dan ya seterusnya lah. Tapi kalau gue pribadi sih ngeliat ini simple aja, as a meme coin yang ya nanti dia listing, kalau udah dia listing dia boom naik ya, TP, and then ya udah. Ya, kita lihat aja ke depan lagi seperti apa. Seperti yang gue bilang, untuk meme coins ini secara fundamental sih kita nggak usah terlalu banyak berharap aneh-aneh sih menurut gue ya. Karena kalau meme coins ini lebih ke pure hype sih menurut gue. Jadi kalau hype-nya gede, banyak yang tertarik, ya udah gitu dia bisa lanjut begitu. Tapi kalau misalkan ya hype-nya mulai hilang, mau dia kasih fundamental nih, sekarang kita ada gunanya, tokennya bisa buat beli apa gitu, misalkan buat beli donat, nggak ada yang peduli begitu. Ya, jadi kalau menurut gua sih ya makanya kalau meme coins ini emang satu spesies khusus lah dalam kripto yang kita harus lebih ini lagi ya, untuk si resikonya harus lebih ekstra hati-hati lagi. Nah, untuk si tokenomicsnya gue udah pernah bahas dulu, tapi nggak apa, gue coba sedikit lagi refresh ya. Presale 20%, staking 30%, pemasaran 20% ya, liquidity 10%, pembiayaan project 10%, dan persediaan rantainya apa ya? Alokasi. Oh, untuk layer 2 dia ya. Ya bisa dibilang jujurnya kalau untuk meme coins nggak terlalu ekstrim banyak banget dipegang oleh tim dev sih ya. Paling kan kalau kita ngomong liquidity ini bukan dipegang tim dev. Ini biasanya dia nanti buat DEX atau checks begitu ya. Ya pembiayaan project paling sama pemasaran. Persediaan rantai ya ini bolehlah kita anggap juga sama lah ya, 40% ya. Untuk meme masih oke lah ya, biasanya lebih dari 50%-an gitu. Tapi lagi-lagi kalau gua sih tetap melihatnya menjadi suatu peluang jangka pendek gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan memes kita pada hari ini. Overall sih gue harus ingatkan satu aja, jangan gue untuk meme coins. Boleh banget kok profit dari meme coins, itu nggak salah ya, dan profitnya sama aja asiknya kok ya. Dan gue pribadi belasan ribu persen dari
meme coins itu ya terjadi begitu. Tetapi jangan sampai mau nikah dengan meme coins. Maksudnya nikah tuh gimana ya? Nah, ya sama kayak yang kemarin tuh subscriber gua ada yang dari zaman Buff Doge katanya bahkan sampai kena juga $100 ya. Ya kayak gitu. Wah, ini akan mengalahkan Bitcoin. Ini yang punya utilitas lebih besar daripada Ethereum. Akan mengalahkan ya semua aja dia kalahkan gitu ya. Kalahkan emas, kalahkan S&P, semua dibilang dikalahkan. Nah, itu artinya apa? Lu udah nikah. Gitu. Lu akan masuk ke garis keras yang semuanya tipe-tipe yang kalau mungkin lu lihat dulu Manta tuh ya. Oh, ada yang sampai bikin baju. Ketahuan jual Manta, pukulin di tempat. Sekarang kemana gitu. Nah, itu. Ya, jangan sampai mau kawin, nikah dengan meme coins. Profit boleh banget ya. Ya makanya harus punya plan. Itu mau TP berapa banyak, mau dibiarin cacing-cacing naga-naga. Nah, lu harus tahu. Gitu jangan sampai cuma ikut-ikutan komunitasnya ngomong apa. Nah, kalau kayak gitu, ujung-ujungnya waktu mereka jual, lu bengong udah ya. Itu sering kali terjadi dan terutama di cycle kemarin ya banyak korbannya. Bahkan yang nggak usah jauh-jauh. Kemarin aja ada kan subscriber kita yang dari 2021 kena juga Buff Doge. Tapi untungnya ya berubah dan sekarang mulai membangun portofolio dengan lebih bijak dan akhirnya profitable begitu. Jadi lagi-lagi meme coins tuh boleh, tapi kita harus tahu jatahnya. Jangan sampai semua meme coins. Kalau semua meme coins ya resiko lo terlalu ekstrim. Tapi kalau kita bikin portofolio yang imbang 70-30, meme coinsnya itu minoritas, nah kita bisa profit dari meme coins tapi tanpa stres gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules ya. Yang pertama otomatis jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.